Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah, yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wal ishrun fi bayani zina. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun al-mu'minun, ay 'anil fawahishi wa amma la yahillu lahum, kama qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, al-an'am, yani ma kabura wa huwa az-zina wa ma sabura wa huwa al-qubla wal lamsu wan nadhar, kama jaa fil khabar an sayyidil basar sallallahu alaihi wasallam annahu qala al yadani tasniyani war rijlani tasniyani wal ainani tasniyani. Qala Allah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang ke-22, Al-Imam Ghazali menerangkan tentang perzinahan, salah satu dosa yang paling besar yaitu az-zina. Di samping mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau durhaka kepada kedua orang tua, dan di antaranya yaitu perbuatan zina. Di sini Al-Imam Ghazali menukil satu ayat dari surat Al-Mu'minun, ciri-ciri dari orang-orang yang beruntung. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara orang-orang yang beruntung, ulama mengatakan yang dimaksud beruntung yaitu al-khuludu fi jannatin na'im, kekal ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya dengan penuh kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan mudah-mudahan kita enggak mampir ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dihisab sukses langsung enggak pakai mampir ke neraka,
langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, beliau mengutip satu ayat dari surat Al-Ankabut, dari surat Al-Mu'minun, minta maaf, ayat 5. Di antara ciri-ciri orang yang beruntung, yaitu mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini di antara ciri-ciri orang beruntung. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 5 ciri-ciri dari orang yang beruntung yang berada di surat Al-Mu'minun juga. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, benar-benar beruntung, yakni al-khulud fi jannatin na'im, dia kekal abadi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, al-mu'minun, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan tersebut yaitu imanun sahihun, yaitu iman yang benar, tidak ada sedikit pun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini imanun sahihun, iman yang benar. Kemudian yang kedua, di antara ciri-ciri orang beruntung, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri-ciri yang kedua dari orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang ketika sholat khashi'un, mereka khusyuk. Ulama berbeda pendapat masalah sholatnya orang yang khusyuk. Satu pendapat, ulama mengatakan orang yang sholatnya khusyuk yaitu berhubungan dengan af'alul qulub, yaitu pekerjaan hati. Ketika kita takbir Allahu Akbar, zahir kita sholat, cuma hati kita pun sholat. Ini namanya khasyi'un. Bukan sebaliknya, Allahu Akbar, hati kita, zahir kita sholat, namun hati kita kadang-kadang di luar sholat. Minta maaf, pengalaman pribadi, kadang-kadang mancing gitu. Allahu Akbar, ingat tadi ada mancing dapat ikan besar, cuma jatuh nggak jadi, diingat-ingat dibawa sampai ke sholat. Ini af'alul qulub. Jadi hatinya khusyuk, ya, juga ikut sholat sebagaimana zahirnya. Enggak, zahirnya sholat namun hatinya di pasar atau di mana-mana. Yang kedua, ulama menafsirkan sholatnya orang yang khusyuk yaitu sholatnya orang yang enggak tola-tole. Allahu Akbar, minta maaf lah, matanya lirik, matanya lirik, kadang-kadang ngusap-ngusap jenggot. Ini tanda-tanda, kata ulama, sholatnya enggak khusyuk. Maka orang yang sholatnya enggak khusyuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, yaitu sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji atau buruk. Pada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin itu dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Minta maaf, namun seakan-akan sholat kita belum mampu untuk mencegah kemungkaran dan keburukan. Ini kata ulama tanda-tanda sholat kita nggak khusyuk. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelan-pelan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan menjadikan sholat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini ciri-ciri yang kedua, yaitu orang-orang yang beruntung. Sedangkan yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang beruntung, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang
yang mana mereka berpaling dari sesuatu yang enggak bermanfaat, yakni sia-sia. Pekerjaan sia-sia ditinggalkan. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi Muhammad, termasuk di antara Islamnya orang yang sempurna atau imannya seseorang sempurna, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita semua tahu, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang beruntung, agar kita menjadi orang-orang sukses ketika kembali kepada Allah. Sudah banyak bekal ketika kita diberi waktu oleh Allah ada di dunia. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyanyiakan kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga dari ciri-ciri orang yang beruntung. Sedangkan yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang beruntung yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Zakat ini diibaratkan oleh ulama laksana ulat. Kalau sudah sampai nisab, ya, setahun sudah sampai nisab, kok kita nggak keluarkan zakatnya, yakni kok ularnya nggak kita keluarkan, ulatnya nggak kita keluarkan, maka ulat ini bisa memakan harta yang ada. Jangan-jangan bisa sampai habis, nggak bisa lagi kesempatan untuk menunaikan zakat. Makanya Qarun, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau zakat. Diminta zakat oleh Nabi Musa, dia nggak mau, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diazab, ditenggelamkan beserta seluruh kekayaannya. Ini yang keempat dari ciri-ciri orang yang beruntung. Sedangkan yang kelima yang berurusan dengan bab ini, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati fawahish. Fawahish ini satu keburukan yang berhubungan dengan perzinahan. Ma dhahara minha wa ma batan, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati keburukan-keburukan dari perbuatan zina. Ma dhahara minha wa ma batan. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq mengatakan, ma dhahara ay ma kabura wa ma batana ay sagura. Kabura ay az-zina, yakni ma dhahara dari perbuatan zina, wa ma batana ay ma sagura dari perbuatan zina yang kecil. Contohnya al-qublah, mencium, bukan muhrimnya, bukan apa-apanya, cium-ciuman. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabul fawahish. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan keburukan yang mengarah kepada perzinahan. Baik yang zina itu sendiri ataupun yang kecil, yaitu muqaddimu zina, permulaan zina. Contohnya al-qublah, mencium. Kemudian wal lamsu, memegang. Wan nadhar, dan memandang.